timnas Indonesia sedang naik daun, di satu sisi timnas Malaysia justru terkapar tak berdaya. Yap, jarum jam yang seharusnya selalu berputar ke kanan, nyatanya bagi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, detik jam itu justru berputar ke belakang. Beragam masalah yang menghampiri pada akhirnya membuat sepak bola Malaysia tertunduk lesu. Sampai puncaknya, Kim Pan Gon, pelatih timnas mereka, secara resmi telah mengundurkan diri. Tentu saja ini semakin menambah pelik masalah yang ada. Sebab di satu sisi Kim Pan Gon mengungkapkan beberapa kebobrokan yang terjadi kepada media Korea Selatan. Dan secara tersirat, pelatih 55 tahun tersebut merasa iri dengan apa yang didapatkan Sinteyong di Indonesia. Sesuatu yang pada akhirnya semakin menguatkan sinyal bahaya soal detik-detik kemunduran sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Sepak bola Malaysia memang sedang tidak baik-baik saja, terutama ketika pelatih timnas mereka, yakni Kim Pan Gon, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya. Kim yang ditunjuk menangani tim Harimau Malaya tepat 2 tahun setelah PSSI menunjuk Sinteyong sebagai pelatih, sebenarnya memiliki prestasi yang terbilang lumayan di tengah krisis yang menerpa. Di awal kepemimpinannya, Kim mampu membawa angin positif di timnas Malaysia. Di tangannya, Harimau Malaya memenangkan beberapa laga persahabatan sebelum kualifikasi Piala Asia 2023. Selain itu, di kualifikasi Piala Asia, Malaysia juga mampu terengginas. Berada satu grup dengan Bahrain, Bangladesh, dan Turkmenistan, Malaysia sendiri mampu memetik 2 kemenangan atas Turkmenistan 3-1 dan Bangladesh 4-1. Malaysia bahkan hanya kalah 2-1 atas Bahrain. Sampai akhirnya Malaysia mengikuti jejak timnas Indonesia lolos ke Piala Asia sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Tentu saja prestasi Kim Pan Gon gak cuma itu, di mana ia sempat menaikkan ranking FIFA Malaysia sampai di angka 130 pada 21 Desember 2023. Dan selama tahun 2023 itu, Malaysia mengalahkan tim-tim yang levelnya di atas mereka seperti Turkmenistan, Hong Kong, dan India di laga FIFA Matchday. Istimewanya lagi, mereka bahkan sanggup menahan imbang timnas Syria yang waktu itu dilatih oleh Hector Cooper. Intinya di awal-awal kepelatihannya, Kim Pan Gon benar-benar mampu membawa angin segar bagi sepak bola Malaysia. Nah, memasuki tahun 2024, pelan-pelan segala hal buruk mulai menimpa pasukan negeri Upin Ipin. Dimulai saat Malaysia gagal total di Piala Asia Senior maupun U23, meskipun sempat menahan imbang Korea Selatan 0-0 di partai pamungkas. Akan tetapi kegagalan Malaysia menembus babak 16 besar seperti yang dilakukan Indonesia, bagaimanapun juga dianggap sebuah kegagalan. Bahkan di Piala Asia U23, Malaysia dicap sebagai tim terburuk di kompetisi itu karena nggak pernah menang di fase grup, serta cuma bisa mencetak 1 gol dengan 6 gol kebobolan. Yap, seolah berbanding terbalik dengan prestasi timnas Indonesia. Prestasi Malaysia benar-benar merosot drastis sampai akhirnya Kim Pan Gon resmi mengundurkan diri sebagai pelatih. Mengutarakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena keputusan ini dirasa terlalu mendadak. Akan tetapi, diketahui kepada salah satu media Korea, Sport Chosun, Kim Pan Gon seolah membeberkan segala hal yang terjadi, sehingga itu sedikit banyak memberikan keyakinan baginya untuk cabut dari Malaysia. Yap, setidaknya masalah yang terjadi di Malaysia ini bisa dibilang cukup kompleks. Mulai dari sentimen negatif, proyek naturalisasi yang gak jelas dan gagal total, ancaman terhadap timnas Malaysia, sampai kekerasan yang menimpa para punggawa Harimau Malaya, membuat Kim makin merasa nggak nyaman. Kemudian ia juga membandingkan apa yang Sinteyong dapatkan di Indonesia. Menurutnya Sinteyong sangat beruntung bisa menjalankan pekerjaannya dengan dukungan luar biasa dari federasi, pemerintah, dan tentunya publik Indonesia. Yang mana salah satu hal yang dirasa paling berkesan, tentu saja kedatangan pemain keturunan yang berhasil mengangkat level permainan timnas Indonesia jadi lebih baik. Maka wajar dengan segala situasi yang rumit itu, ditambah tuntutan pihak-pihak tertentu yang dirasa nggak realistis, membuat Kim akhirnya harus mengambil keputusan ini. Peringkat FIFA menunjukkan jalur dan level yang diambil tim. Ini cukup penting. Ada perbedaan kekuatan yang jelas tergantung pada peringkat. Pesona sepak bola adalah meskipun ada perbedaan kekuatan,
itu tidak membuahkan hasil. Secara realistis, tujuan Malaysia di Piala Asia saat itu adalah melaju ke babak 16 besar melalui wildcard dengan finish ketiga di grup. Akan tetapi semuanya berjalan tak seperti yang saya harapkan. Terlalu banyak masalah bahkan sampai detik ini, tapi saya tidak akan mengatakan secara detail. Pelatih Park Hang-seo sebelumnya memimpin Vietnam, dan sekarang pelatih Sinteyong memimpin Indonesia. Kami menganggap diri kami mewakili Korea dan bekerja di luar negeri. Kami selalu berhati-hati. Kami harus melakukan yang terbaik, dan dari semuanya, Sinteyong harus diakui sedikit lebih beruntung. Ucap Kim dilansir dari Sport Chosun. Ya, berkaca dari itu semua, jelas apa yang terjadi dengan Malaysia sekarang benar-benar miris. Gimana enggak? Lawang yang bermasalah itu enggak soal timnasnya juga, melainkan liganya. Mengutip Sinar Daily, tim-tim di Liga Malaysia terjepit masalah keuangan dan penunggakan gaji. Paulo Josue, salah satu pemain naturalisasi Malaysia yang main di Kuala Lumpur City, mengaku jika gajinya selama 7 bulan belum dibayarkan oleh pihak klub. Yang mana pemain kelahiran Brazil itu kemudian melaporkannya pada FIFA. Nah, jika FIFA bertindak kejam, bisa saja sepak bola Malaysia mendapatkan hukuman dari Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Tapi soal ini, biasanya yang kena hukuman cuma klub yang bersangkutan. Karena di Indonesia pun, tunggak-menunggak itu juga jadi hal yang lumrah. Sementara untuk liganya tetap aman. Di satu sisi, polemik ini memaksa jumlah tim di Liga Malaysia menyusut dari 24 menjadi 13 tim saja. Selain itu, jika Indonesia sedang bangkit pasca tragedi Kanjuruhan, lah di Malaysia malah lebih parah karena kekerasan itu terjadi di luar pertandingan. Gokilnya lagi, pemain-pemain yang jadi sasaran pihak-pihak tak bertanggung jawab. Jelas ini adalah situasi yang sampai sekarang bahkan masih menimbulkan trauma. Karena bisa aja apa yang dialami oleh beberapa pemain Malaysia juga bisa menimpa supporter. Sementara itu, pengamat sepak bola Malaysia, Zulakbal Abdul Karim, mengaku sangat mengkhawatirkan perkembangan sepak bola Malaysia sekarang. Menurutnya, banyak hal perlu diubah agar gak semakin merosot menuju jurang kehancuran, yang bahkan bisa lebih parah dari apa yang dialami oleh Indonesia kurang lebih 1 dekade lalu. Kemudian, para pemangku kepentingan sepak bola Malaysia juga harus jujur. Sementara Presiden FAM meminta seluruh masyarakat bersatu untuk mengembalikan citra sepak bola Malaysia. Yap, pada akhirnya semoga ini jadi pelajaran bersama khususnya bagi publik Indonesia. Karena jangan hanya karena sekarang kita sedang oke-oke aja, lalu bersikap seolah-olah kita udah juara dunia. Tetap rendah hati dan respect satu sama lain. Kemudian, kita bersama-sama mendoakan timnas Indonesia bisa tampil maksimal di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.